Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clara Marceli Farandrian dengan NIM 2024 081053. Di sini saya akan mempresentasikan laporan UAS untuk mata kuliah konsep dan perancangan basis data. Di sini saya akan melampirkan rancangan database dalam bentuk ORM, kelas diagram, dan spesifikasi, spesifikasi database sistem processing. Nah, di sini eh, saya akan menjelaskan dari dasar ORM itu tersebut. Di sini awalnya kita tuh punya use case dulu teman-teman. Di mana sistem processing ini memiliki dua aktor, yaitu ada sub processing itu sendiri dan manager processing. Karena kan sistem dari web ini sendiri nanti database-nya akan digunakan hanya oleh sub processing dan manajernya. Di sini kita memiliki sistem processingnya ada 5 use case, yaitu ada develop PO gudang, supplier, kemudian menerima barang dari supplier, mengirim barang ke gudang, dan kelola ration barang. Di sini kita akan memasuki ke di use case spesifiknya. Dari 5 use case tersebut, kita juga menghasilkan 5 use case spesifik yang dimana use case spesifik ini dari yang mengelola PO gudang, kita tuh bisa melihat nih detail dari dari mulai staffnya menerima PO, terus memesan, terus kemudian mengirim barang ke mengirim PO ke manajer untuk approval. Kemudian bisa bisa melihat detailnya juga. Kemudian ada di PO supplier di mana staff eh, setelah staff membuka PO dan melihat daftar PO dari gudang, ada apa dari gudang yang ingin di PO ke supplier, yaitu untuk melihat manajer approve dari PO gudang tersebut, kemudian menerima barang dari supplier di mana staff sudah membuka barang masuk, yaitu PO sudah masuk nih ke supplier teman-teman. Kemudian mengonfirmasi bahwa barang telah sampai. Kemudian ada mengirim barang ke gudang di mana status barang sudah sampai di purchasing, nanti ada ngirim notifikasi juga ke gudang gitu. Dan di sini ada return barang di mana ini tuh saat barang sudah sampai namun tidak sesuai permintaan dari yang gudang harapkan, kemudian akan di return barang lewat purchasing dan manager, apakah sesuai dan tidak, apakah approval seperti PO juga, kayak gitu. Nanti sistem akan membuat status kalau misalkan si return barang berhasil disetujui atau tidak. Kemudian di sini ada objek orational mapping atau ORM. Di sini itu untuk memetakan nih teman-teman eh, dari konsep semua entitas yang kita butuhin untuk kelas diagram untuk persiapan database-nya nanti. Nah, di sini kan kita memiliki ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 entitas di mana ada user purchasing. Di sini ada user purchasing. Di sini saya juga melampirkan linknya untuk dilihat ORM-nya. Misalkan di sini nggak jelas atau buram, ada user purchasing, beberapa value-nya, kemudian ada purchase menghasilkan bisa PO atau purchase order, gudang juga, kemudian mengirim ke supplier, kemudian dari pre-order barang mentah tuh bisa nge-return barang. Nah, dari hasil ORM ini kita menghasilkan kelas diagram. Saya juga udah meletakkan linknya. Ada 6 entitas di mana di sini lebih kita spesifikasi lagi atau detailnya lagi, di mana nanti ada di spesifikasi database. Di kelas diagram ini terbentuk dari si ORM tersebut, seperti ada ID user, ada namanya, semakin didetailin terkait dari penggunaan tipe data dan lain-lainnya. Nah, di sini ada spesifikasi database, di mana nama file dari eh, database nanti ada user purchasing, tapi secara besarnya menampung dari si purchasing itu sendiri. Kemudian isinya ada ID user, jabatan, nama, password gitu. Terus di sini kita memiliki primary key-nya yaitu di ID user, di mana ini tuh ngambil nanti eh, kita ngambil varchar dan primary key biar sesuai sama yang kita mau. Di sini ID user itu
Di sini ID user, di sini ID user dengan value 11 itu kita menggunakan USR, kemudian di tahunnya 25, kemudian ada kode jabatannya 01 untuk manajer, 02 untuk staff, kemudian nomor urutnya. Kemudian di selanjutnya di spesifikasi gudang ada ID gudang, ada value-nya 9 di mana ada GUD. Makanya kita menggunakan varchar karena biar bisa gabungan antara huruf dan angka, tapi kita jadikan primary key juga untuk si ID gudang ini tersebut. Di tahun 25-nya ada nomor urutnya. Kemudian string untuk nama dan alamat biar memiliki value yang cukup luas. Takutnya namanya panjang atau segala macam. Kalau kontak kita bikin singkat aja karena biasanya bisa datanya cuma nomor telepon. Kemudian ada di file supplier juga ID supplier juga 9 itu di mana SUP kodenya SUP 25 dan nomor urutnya. Si supplier ini kalau nomor urut berapa nih? Yang lainnya juga sama. Kemudian di PO ada tiga ada tiga ID. French key ini biar ngambil dari si data gudang itu. Jadi kayak tadi kan data gudang udah eh, gudangnya di tahun berapa dan nomor urut yang berapa. Nanti diambil sama pun dengan supplier. Kemudian di PO gudang itu ada PO, tanggal PO-nya berapa, bulan dan tahun. Itu kayak misalkan 28, 12, 25 dengan nomor urutnya. eh, itu diurut ke berapa kita memesan PO tersebut. Itu juga memanggil data dari eh, kelas yang lain. Kemudian status PO seperti tadi ada di jabatan itu enum biar bisa memilih salah satu eh, statusnya atau jabatannya kayak gitu. Terus di sini ada barang mentah, ada integer biar hanya dimasukin dengan angkanya aja karena itu kan suatu quantity ya, kuantitas barangnya. Kemudian ada ADPO barang, kemudian barang itu value-nya 6 karena BRG sama eh, barangnya. Misalkan kode barangnya 001 itu kayu atau 002 itu plastik. Itu tuh makanya value-nya 6. Kemudian di return itu ada PO dan return. Di return ada 13 karena RET tanggalnya dan nomor urutnya. Dan di PO itu ada 12. Di tanggal PO-nya nomor urut yang berapa nanti kita mau return gitu loh. Kita mengajukan return dari nomor urut si PO tersebut kayak gitu. Makanya kita jadikan itu foreign key untuk ID PO return-nya. Kemudian penerimaan barang itu date, dari yang lain-lain juga ada yang date. Itu untuk memudahkan langsung memasukkan tanggalnya aja. Terus statusnya juga enum. Untuk pemilihan dan alasannya juga sering untuk mengajukan alasannya di 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 ditakutkan panjang kayak 250 value-nya. Nah, sebenarnya dari hasil spesifikasi data ini, jadi kita bisa nentuin, jadi kita bisa lebih fokus nih teman-teman dari terkait si pembuatan database-nya. Jadi lebih rinci fungsi sesuai fungsinya, kayak dari ID-nya, terus mengapa penggunaan varchar karena kelompok saya penggabungan dari huruf dan angka, kemudian kenapa menggunakan string itu cangkupannya luas dan kemudian ada enum untuk pemilihan, kemudian ada date untuk tanggal, double untuk si penjumlahan dari harga atau total yang sudah kita ajukan ke supplier maupun yang akan dihasilkan di tampilan. Jadi itu saja aku presentasi dari laporan untuk ASKPBD saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.